Kisah Azazil, sang malaikat yang bergelar iblis. Dahulu kala sebelum penciptaan manusia, Allah menciptakan makhluk yang bernama kaum Jan yang merupakan nenek moyang dari seluruh bangsa jin. Ribuan tahun hidup di bumi, kaum Jan enggan menyembah dan beribadah kepada Allah. Bahkan mereka saling berperang, membunuh utusan-utusan Allah, berbuat kemaksiatan dan kezaliman di muka bumi. Peringatan demi peringatan dari Allah melalui utusannya tidak pernah mereka hiraukan. Kemudian Allah menurunkan ratusan ribu malaikat untuk mengazab dan melenyapkan seluruh kaum Jan yang tinggal di muka bumi. Sebagian besar dari kaum tersebut binasa, semua peradabannya hancur, dan sebagian kecil dari mereka berlari dan bersembunyi di sungai, gunung, laut, dan tempat-tempat terpencil di muka bumi. Sebelum para malaikat kembali ke langit, mereka membawa seorang bayi keturunan kaum Jan atas perintah Allah. Allah memberi nama bayi tersebut Azazil, yang artinya hamba Allah yang kuat dan mulia. Allah berkehendak nantinya bayi tersebut berdakwah kepada sisa kaum Jan agar menyembah kepada Allah dan berbuat kebaikan di muka bumi. Ribuan tahun berlalu, Azazil tumbuh menjadi hamba Allah yang taat dan selalu beribadah kepada Allah bersama para malaikat di langit. Bahkan ia diangkat Allah menjadi pemimpin para malaikat yang ada di langit pertama, yakni langit dunia. Kemudian tatkala Allah berfirman kepada para malaikat hendak menciptakan manusia menjadi khalifah atau pengganti kaum Jan di bumi, Azazil merasa sangat kecewa dengan rencana Allah tersebut. Ia berharap dia dan kaumnya lah yang lebih pantas menjadi penghuni utama di bumi. Kemudian Azazil pun menghasut para malaikat untuk mempertanyakan rencana Allah yang menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Allah Maha mengetahui bahwasanya malaikat tidaklah diciptakan dengan hasrat dan tujuan untuk mempertanyakan hal tersebut. Allah juga mengetahui siapakah yang menghasut para malaikat tersebut. Kemudian Allah menunjukkan kepada para malaikat mengenai kelebihan dan ilmu Nabi Adam yang tidak dimiliki para malaikat. Setelah itu Allah memerintahkan kepada semua malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam sebagai penghormatan sebagai makhluk ciptaan Allah yang sempurna. Semua malaikat pun bersujud kecuali Azazil yang untuk pertama kalinya menentang perintah Allah. Dengan sombong, Azazil berkata dirinya lah yang lebih mulia dibanding Nabi Adam karena diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari saripati tanah. Kemudian Allah mengingatkan Azazil bahwasanya ketika ia ditunjuk menjadi pemimpin para malaikat di langit pertama, mereka malaikat penghuni langit pertama tidak merasa lebih mulia dari Azazil, padahal mereka diciptakan dari cahaya yang suci. Dengan tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, Allah sedang menunjukkan kepada para malaikat bahwa Azazil lah yang sebenarnya mempertanyakan mengenai penciptaan Nabi Adam. Kemudian Allah menempatkan Azazil di taman surga bersama Nabi Adam dan istrinya seraya memberi waktu Azazil untuk bertobat kepada Allah. Namun alih-alih bertobat dan memperbaiki hatinya, Azazil malah menghasut Nabi Adam dan istrinya agar menentang Allah, yaitu memakan buah terlarang yang ada di taman surga. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Adam dan Azazil, "Turunlah kalian ke bumi, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku kalian akan kembali ke surga. Namun jika kalian mendustakan petunjukku kalian akan tersesat dan masuk ke dalam neraka." Atas kesalahan mereka tersebut, Allah menghukum Nabi Adam dengan memisahkan beliau dengan istrinya selama 40 tahun lamanya. Sedangkan Azazil dikembalikan Allah ke wujud aslinya sebagai bangsa jin, kemudian mencabut nama Azazil darinya dan memberinya gelar iblis yang artinya orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Jadilah Nabi Adam dan istrinya menjadi khalifah di muka bumi. Begitu pula Azazil sesuai dengan keinginannya pula kembali menjadi penduduk bumi. Nabi Adam dan istrinya senantiasa bertobat kepada Allah dan mengajak keturunannya untuk beribadah kepada Allah agar kelak membawa mereka kembali ke surga. Sedangkan iblis, Allah menunda siksa untuknya, bahkan memanjangkan umurnya sampai hari kiamat tiba, agar memberi waktu kepadanya untuk bertobat kepada Allah. Namun bukannya untuk bertobat dan berbuat baik, waktu yang panjang tersebut ia gunakan untuk menyesatkan keturunan Nabi Adam karena kedengkian dan kesombongannya. Bahkan ia pun mengajak keturunannya dan sisa-sisa kaum Jan di bumi untuk lebih menentang kepada Allah. Padahal sesungguhnya Allah Maha menerima tobat lagi Maha penyayang kepada hamba-hambanya.